Salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Immanuel JP Nenetek, mahasiswa semester 5, kelas D, Tubel, Pemda Timur Tengah Selatan, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang isu kepemilikan konsolidasi. Materi yang ada merupakan bagian dari tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Ilustrasi soal yang akan kita bahas pertama berkaitan dengan konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20x0 pada nilai bukunya sebesar Rp240 juta dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. Yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar Rp140 juta di tahun 20x1 dan mengumumkan dividen sebesar Rp60 juta. Dan yang ketiga, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar Rp50 juta di tahun 20x1 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar Rp30 juta. Asumsikan juga bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal Rp100 juta dijual pada nilai nominalnya dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Dividen preferen reguler dibayar di tahun 20x1. Dari total laba sebesar Rp50 juta yang dilaporkan oleh PT Anak untuk tahun 20x1 sebesar Rp12 juta diperoleh dari 100 juta kali 0,12 dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang. PT Induk mencatat bagiannya atas jumlah sisanya yang dihitung sebagai berikut. Setelah ayat jurnal eliminasi dibuat, maka selanjutnya dituangkan ke dalam kertas kerja konsolidasi tahun pertama penggabungan usaha 80% pembelian pada nilai buku. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 20x1 adalah sebagai berikut. Yang berikutnya adalah penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah sebagai berikut, yang kemudian akan dituangkan ke dalam kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah penggabungan usaha. 75% kepemilikan dibeli pada nilai buku.
Berikutnya adalah bagaimana cara pencatatan apabila adanya kepemilikan dan pengendalian bertingkat. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Dari ilustrasi yang ada, kemudian kita membuat ayat jurnal eliminasi yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam kertas kerja konsolidasi tahun pertama setelah penggabungan usaha, kepemilikan langsung dan tidak langsung. Kertas kerja konsolidasinya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pos-pos yang ada, baik itu pos penjualan dan juga sampai pada laba bersih dan beberapa pos lainnya tersaji dalam kertas kerja konsolidasi. Dalam kertas kerja konsolidasi tersaji konsolidasi antara PT Induk, PT Anak, dan PT Bahtera. Dapat dilihat pos-pos yang ada dijadikan satu atau dikonsolidasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya materi yang ada bisa menjadi bahan referensi bagi kita bersama, serta apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon untuk dimaafkan, dan sekiranya kita saling berbagi ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sekian dan terima kasih.